Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saidatul Karimah dari kelas Psikologi 4C dengan NIM 122. Dalam video ini saya akan menceritakan pengalaman yang saya alami selama belajar daring atau belajar dari rumah dan melakukan banyak kegiatan lain yang dilakukan di rumah saja. Lanjut. Karena sebelumnya kita sudah terbiasa dengan kuliah offline, bertatap muka secara langsung, kemudian ngobrol secara langsung, tanya jawab secara langsung, dan sebagainya secara langsung. Kemudian kita dituntut untuk kuliah daring atau kuliah online. Tentunya kita memerlukan penyesuaian. Nah, masing-masing individu tentunya tidak sama ketika melakukan penyesuaian. Ada yang memerlukan waktu singkat, kemudian sudah mampu menyesuaikan. Ada juga yang memerlukan waktu cukup lama, kemudian baru mampu untuk menyesuaikan. Menurut saya adalah termasuk orang yang cukup memerlukan waktu yang singkat untuk menyesuaikan. Untuk mempermudah kuliah daring, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah alarm waktu kapan kuliah itu dimulai, agar tidak terlewatkan atau tertinggal oleh kegiatan-kegiatan lain. Kemudian yang kedua adalah melakukan pencatatan. Saya terutama mencatat beberapa mata kuliah yang menurut saya penting. Kemudian yang ketiga adalah stay tune, tetap memperhatikan penjelasan ataupun berjalannya kuliah daring tersebut. Kemudian yang keempat adalah ada beberapa mata kuliah yang satu mata kuliah praktek. Jadi itu harus saya melakukan praktek itu secara langsung pada saat itu juga. Karena jika kita melakukan prakteknya besok-besok, pasti akan lupa. Apa sih enaknya kuliah daring? Kuliah daring ini enaknya yang pertama adalah kita bisa melakukan banyak hal atau beberapa kegiatan dalam satu waktu. Misal ketika kita kuliah pada saat itu juga kita juga bisa sambil makan atau kita sambil masak dan lain-lain. Kemudian enaknya yang kedua adalah kita tidak harus bolak-balik kampus rumah atau yang kos, tidak harus bolak-balik kampus kos karena bisa dilakukan di rumah aja. Tidak enaknya kuliah daring itu yang pertama adalah yang pertama saya sampaikan adalah penyesuaian. Yang kedua adalah pemahaman materi. Itu lumayan sulit karena penyampaian apa yang kita sampaikan dengan apa yang dibaca dosen itu biasanya terjadi bias. Tidak enaknya yang ketiga itu adalah biasanya waktunya molor ataupun waktunya mundur maju, nggak tentu ya. Tidak enaknya yang keempat, beberapa mata kuliah itu banyak tugas, tidak menjelaskan materi tapi banyak tugas. Apa sih kegiatan yang saya lakukan di rumah aja selain dari kuliah daring? Sebenarnya tidak jauh beda dari hari-hari sebelumnya atau hari-hari biasanya. Saya hanya melakukan kegiatan di rumah seperti membersihkan rumah, nyapu, ngepel, dan lain-lain. Kemudian lebih banyak untuk menugas. Biasanya saya nugas itu pagi, siang istirahat, sore mulai, kemudian agak gelap istirahat, malam mulai, gitu. Untuk kegiatan lainnya biasanya saya lakukan untuk menghilangkan bosan, menonton film atau drama. Itu lumayan penting buat saya, atau sekedar baca buku yang saya sukai. Nah, itu tadi pengalaman yang saya alami ketika belajar dari rumah dan melakukan beberapa kegiatan yang tidak jauh beda seperti hari-hari sebelumnya yang dilakukan di rumah aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.